Menurut Britannica, 7 dosa mematikan adalah doktrin yang awalnya dikemukakan oleh Evagrius Ponticus, seorang biarawan dan asketis Kristen pada abad keempat. Awalnya Evagrius mengemukakan bahwa ada 8 dosa yang mematikan, bukan 7. Terdiri dari kemarahan, hawa nafsu, iri hati, serakah, rakus, kesombongan, kemalasan, dan putus asa. Pada abad ke-6, Paus Gregorius I menyederhanakan doktrin ini menjadi 7. Putus asa atau kehilangan semangat dimasukkan di kategori yang sama dengan kemalasan. Karena konsep depresi dan tidak adanya harapan juga disebabkan oleh tidak adanya aksi yang merupakan arti dari kemalasan. 7 dosa mematikan berisi dosa-dosa yang dimulai dari dalam, yang akhirnya merusak manusia dari jiwa mereka dan membuat tindakan mereka menjadi rusak. Dari 7 dosa mematikan yang menjadi doktrin kekristenan pada abad pertengahan, ada 1 dosa yang terlihat begitu sederhana, namun sangat merusak jika manusia sudah terikat dengan dosa ini. Kemalasan. Dalam bahasa Inggris, kemalasan dalam 7 dosa mematikan tidak ditulis dalam kata laziness, melainkan sloth. Menurut kamus Cambridge, sloth diartikan sebagai ketidakinginan untuk bekerja atau membuat usaha apapun. Sedangkan dictionary.com mengartikan sloth sebagai kebiasaan untuk enggan beraktivitas. Dalam Catechism of Catholic Church atau Katekismus Gereja Katolik yang dikeluarkan secara sah oleh Vatikan, sloth diartikan sebagai kekurangan yang sangat dalam untuk melakukan aktivitas rohani maupun jasmani. Kata sloth dan akedia selalu dipakai bergantian oleh Gereja Katolik Roma untuk menjelaskan dosa kemalasan ini. Namun beberapa teolog Kristen mengatakan bahwa akedia sedikit berbeda dengan sloth. Karena akedia adalah kekurangan perhatian atau ketertarikan dalam kepedulian terhadap sesama. Pada zaman sekarang, terlalu sibuk atau sibuk juga masuk dalam kategori sloth atau kemalasan. Karena seseorang bisa saja memakai kata sibuk atau terlalu sibuk untuk panggilan dan kegiatan spiritual seperti ibadah. Kemalasan memiliki wajah yang paling jelas saat seseorang secara terang-terangan menolak sukacita dari Allah dengan terus hidup penuh keluhan dan menjauhkan diri dari segala perbuatan baik. Karena kemalasan atau sloth adalah dosa yang mematikan, kemalasan selalu menuntun manusia untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Dalam Alkitab, kemalasan beberapa kali disebut. Hukum keempat di 10 hukum Taurat soal ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ada perintah untuk berhenti bekerja di dalamnya. Karena Sabat adalah saatnya seorang manusia untuk menyembah Tuhan. Dalam kitab Yeskiel, Nabi Tuhan itu mendeskripsikan bahwa orang-orang Sodom dan Gomora dihukum oleh Tuhan selain karena hawa nafsu, juga karena kemalasan. Yeskiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya, dan pada anak-anaknya perempuan. Disinilah letak kemalasan. Di dalam kalimat tetapi, ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Pada perjanjian baru, peringatan bahwa kemalasan adalah sesuatu yang berbahaya terlihat jelas di momen Getsemani, beberapa saat sebelum Yesus tertangkap. Para murid yang tertidur saat menunggu Yesus berdoa, akhirnya mendapat teguran dari Yesus. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Yesus mengatakan ini kepada murid-muridnya yang tertidur, selagi Yesus sedang berdoa. Di dalam puisi Dante yang terkenal dari abad ke-14, The Epic Poem, Dante menulis bahwa pemalas ditugaskan di teras api penyucian,
di mana mereka membersihkan dosa mereka dengan berlari mengelilingi teras tanpa istirahat, karena selama hidup mereka sudah cukup beristirahat. Di dunia modern, kemalasan selalu ditampilkan sebagai humor yang menunjukkan seseorang menghindar dari masyarakat. Yang paling terkenal adalah bintang laut merah muda dari Bikini Bottom, Patrick Star, yang selalu tidur dan menganggur. Pada 2020, saat COVID melanda, dunia mulai terjangkit dengan dosa ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan, akhirnya kehilangan harapan, lalu kehilangan semangat hidup, dan akhirnya tetap memaksakan hidup walau jiwa sudah mati. 7 dosa mematikan dikelompokkan menjadi 3 kategori besar. Kesombongan, iri hati, dan kemarahan adalah kategori kasih yang sesat. Kerakusan, serakah, dan hawa nafsu dikategorikan sebagai kasih yang berlebihan kepada hal-hal duniawi. Sedangkan kemalasan memiliki kategori sendiri, insufficient love, atau dalam bahasa Indonesia, kasih yang tidak pernah cukup. Elie Wiesel, penulis buku The Town Beyond the Wall, mengatakan bahwa menjadi orang yang tak acuh untuk alasan apapun berarti menolak keabsahan keberadaan kita, begitu juga keindahannya. Berkhianatlah, dan engkau tetap seorang manusia. Siksalah sesamamu, engkau masih tetap seorang manusia. Kejahatan adalah manusiawi, kelemahan adalah manusiawi, ketidakacuhan sama sekali tak manusiawi. Sloth adalah dosa yang serius, karena hakikat manusia sebagai makhluk sosial diinjak dan dibuang. Selain itu, sloth juga tampil melalui keengganan untuk bekerja. Bagi sloth, setiap hari adalah hari libur. Karena itu, sloth sering digambarkan sebagai setan tengah hari. Karena di saat banyak orang dapat melihat bayangannya di siang hari karena mereka bekerja, sloth hanya tidur di kamarnya. Gregorius Agung mengatakan bahwa seseorang yang terjebak dalam dosa kemalasan merasa sedih dan pilu akibat dunia yang dihadapinya. Namun, kemudian reaksi yang muncul bukanlah perjuangan dalam dunia dan mensyukuri Allah di tengah dunia yang memilukan, namun justru melawan dunia dengan cara menjauhinya dan memasuki relung hati hanya untuk sekedar diam dan mencari rasa aman yang sebenarnya semu. Citra sloth dijabarkan dengan baik oleh Albert Camus pada kalimat awal novelnya yang berjudul The Stranger. Kalimat itu adalah, ibu meninggal hari ini atau kemarin. Evelyn Waugh menulis bahwa roh kemalasan atau sloth melampaui sekedar kesedihan. Ia telah menghilangkan dirinya sendiri dari naik turunnya perasaan. Akar sesungguhnya dari perasaan telah mati. Itulah sebabnya mengapa para moralis abad pertengahan menganggap sloth merupakan salah satu dosa yang paling mengerikan. Ia merupakan dosa pada batasnya yang terjauh. Bahkan dosa ini sangat tidak terbatas. Menjadi manusia berarti memiliki hasrat. Seseorang yang baik memiliki hasrat akan Tuhan dan hal-hal lain di dalam Tuhan. Ingin menyenangkan Tuhan, memiliki harapan untuk menyenangkan orang tua, dan hidup dengan berbagai alasan yang baik. Begitu juga dengan manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa memiliki hasrat akan hal-hal tertentu yang mereka pikir bisa menggantikan Allah. Namun ia masih dapat dianggap sebagai manusia sejauh ia memiliki hasrat. Pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, fitnah, perampokan, dan tindak kejahatan lain selalu dimulai dari hasrat. Namun, manusia yang terjebak dalam sloth adalah manusia yang mati, sampah yang kering. Hasratnya telah mengering, sehingga mari kita renungkan pertanyaan terakhir. Apakah manusia tanpa hasrat masih bisa disebut sebagai manusia?